Konten lagi nih Bang, step berikutnya nih. Di titik mana Abang mulai merasa kalau ada yang salah di agama Abang, terus merasa kalau kayaknya ini gue lebih cocok nih gitu. Kayaknya gue lebih masuk nih kalau ini. Itu di bagian mana Bang? Penting ini Bang. Gue udah lama kalau di Islam itu gue udah nggak yakin dari 2017. Nah, mana mana titik mana yang Dan Abang nggak yakin itu? yakin gue ada Tuhan lagi gitu kan. Karena posisinya gini nih. Nggak yakin ada. Iya, Tuhan itu kayaknya ngadu domba manusia gitu. Itu yang pertama. Yang Jadi kedua, waktu itu Abang tuh gelisah merasa Tuhan itu tidak ada apa gimana? karena gue pembela Ahok ya. Gue pembela Ahok. Wah, iya itu ini kan historinya. Dan waktu gue lihat kok Islam kayak gini banget gitu. Ya Al-Maidah Ini itu, nggak oke. sias gitu. Ini kejadiannya di 2017. Nah waktu Ahok itu kalah, gua punya nazar nggak bakal ke Jakarta lagi. Itu selama Ahok kalah sampai Yohanes Rasid Baswedan itu turun, gua baru ke Jakarta. Apa Yohanes Rasid Baswedan ngadi-ngadi? Anies Baswedan maksudnya? Yohanes, Ah, orang dapat Oh nama udah dikasih Yohanes. nama Yohanes dia. Iya, Masa sih? kan sudah ya. dikasih nama dia Yohanes. Udah, gua nggak bohong. Ketik aja di Google, ketik di Google. Ini hoax. Nggak mungkin kayaknya nih. Ih, nggak Ketik di percaya. Google. Untuk mencari kebenaran cari di Google banyak informasi itu, Mbak. Oke, oke. Nah, Mungkin itu balik hoax gua. mungkin ya. Begitu gua udah gugur nih dia. Gua bilang sama teman-teman di TikTok, gua yakin Yesus itu Tuhan dan juru selamat gua. Gua mau ngungkapin, dilarang, nggak boleh. Nggak bisa, gua harus yakin ini kata gua. Gua harus berangkat nih, berangkatlah gua ke Jakarta. Jadi alasan utamanya itu waktu itu ada ngerasa ketidakadilan, terus kemudian yakin kalau Yesus tuh Tuhanmu gitu waktu itu. Nah itu Yang kan bikin ngerasa banget di titik mana yang ngerasa banget, wah ini nggak bener nih, aku langsung yakin nih, aku pilih Yesus enggak, gitu kan di dari bagian mana? 2017, gua belajar Kristenan 2022. Ya 2007 kan udah mulai kayak kurang yakin Udah dengan gua udah nggak percaya Allah agama. ya kan. Karena kan nggak ada lagi yang gua pelajarin tentang agama. Jadi itu kayak kekosongan kan, kayak Nah, dari kekosongan. 2017, nah masuk dunia TikTok ini, karena gue punya ilmunya keislaman ya gue ngertinya Islam ya gue Ya, bilang ke mereka gue dari Syiah tuh, ya. Oh supaya dulu abang ngakunya Syiah gitu. kawan-kawan bisa tanya kan bisa diskusi gitu. Oke. Kalau misalnya terkait syariat mau ngetes ilmu fikih sama gue sini naik kalau nggak percaya. Udah ini rese nih, fikih-fikihan nih. Aku meragukan itu nggak, aku lagi nggak belajar fikih atau syariat atau dengan aku lagi masih di titik akidah. Tidak. Dalam Islam itu akidah yang lo yakinin apa? Lu nggak usah nanya gua, sekarang gua nanya lu. Paham nggak sih? Kan kita Oke, tadi belum belum kejawab tadi di titik mana kegoyahan itu? Maksudnya yang tadi kan memang udah nggak percaya ada kekosongan kan ya. Jadi nggak serta merta langsung tergantikan kan? Karena ada kekosongan. Ini sangat logis banget. Kenapa dia milih Kristen? Karena memang dia ngerasa ada Kosong, gue nggak ada kekosongan. Nah, ilmu sama sekali gitu, tentang kekristenan. Mas bukan gak ada ilmu waktu itu ya kekosongan itu kayak nggak yakin dengan agama sebelumnya, ngerasa kosong hampa. Nah di saat kosong itu tiba-tiba ada sesuatu lah something yang bikin wah kayaknya gue harus pelajari ini nih gitu. Nah di titik mana kamu ini yakin, wah ini bener nih, ini yakin nih, gue harus pilih ini nih. Di titik mana? Kan nggak Jadi semuanya Bible kamu baca ada satu dulu teman, kan? ada satu teman itu bilang sama gue, Tuhan Yesus itu paling senang ditantang. Kan Oke. ada orang ngasih gue kesaksian, BAB saya mimpi ketemu Tuhan Yesus begini. Apaan? Masa gue mau yakin sama mimpi orang? Nggak logis banget gitu kan. Gue balikin waktu itu. Sama bu, saya juga mimpi. Waktu itu ada Yesus. Ibu minjem duit 50.000. Hari ini suruh pulangin. Janji ibu hari ini dipulangin. Coba. Dipulangin lah. Kata gue, mau ibu mulangin duit 50.000. Karena dia nggak percaya. Nah begitu juga gue dengan percaya mimpi lu nggak percaya. Nggak logis bagi gue sebuah mimpi itu menjadi kesaksian iman. Nah dia bilang Tuhan Yesus itu senangnya diuji.
Coba lu Hmm. tes. Nah, gua kasih 3 tantangan lah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus kasih gua itu bukti. Nah, ini yang namanya aku bilang ini Saya perjalanan sedikit spiritual bicara. ya, teman-teman ya. Saya sedikit bicara ya. Untuk Ya, silakan, perihal Bang. ucapan Bang BAB tadi yang Tuhan Yesus itu suka ditantang, saya sepakat. Saya jujur Kristen itu dari kecil, dari Protestan. Hmm. Tapi banyak doktrin itu saya besarnya dari doktrin Katolik. Karena saya juga sampai sempat diangkat jadi anak angkat suster. Nah, saya itu pernah di masa kekosongan dan saya banyak coba belajar spiritual sampai ke kawan-kawan agama Hindu dan Buddha. Karena saya juga lebih dominan berpikir logis. Apa itu hal-hal yang aneh-aneh itu? Apa itu masa Tuhan Yesus yang udah berapa abad yang lalu bisa ada di zaman sekarang kan gitu kan. Nah, saya coba tuh secara spiritualitas. Saya tantang juga Tuhan yang saya yakinin dari kecil, saya sendiri menantang. Pertama selalu saya bilang, jika kamu ada, buktikan biar iman saya makin teguh. Selalu itu, selalu. Ketika saya diajak untuk semedi sama teman-teman dari Buddha atau dari Hindu, saya selalu bilang, jika kamu ada Tuhan Yesus, di mana kamu? Akhirnya terjawab tantangan saya itu. Dan itu saya bukan mimpi. Saya bukan mimpi, saya berani jujur dan berani sumpah. Saya nggak pernah sumpah, saya paling anti sumpah, ini saya bersumpah. Saat itu yang saya temukan tidak di mimpi dan hidup sendiri. Saya langsung kasat mata, saya melihat dia. Saya nggak tahu itu saya halu atau tidak. Cuman kaki saya langsung lemas dan saya tertunduk, leher saya lemas juga tertunduk. Jadi saya langsung bersujud di situ. Saya nggak bisa bergerak sama sekali. Itu yang saya rasakan. Terlepas itu halu atau tidak, itulah yang saya alami atas tantangan. Semenjak itu saya tidak pernah berani lagi ke gereja karena takut. Sampai sekarang saya sangat-sangat takut dan takut. Tapi kalau dibilang percaya, sangat percaya saya setelah melihat beliau kemarin, yang waktu berapa tahun yang lalu. Saya setuju itu dengan tantangan itu. Jadi kalau ada yang tidak percaya, coba aja ditantang. Silahkan ditantang bagaimana atau dalam kondisi apapun. Terus saja berulang, terus tantang. Akan menemukan jawabannya. Benar apa enggak beliau itu ada. Host, boleh host, saya bicara host. Oh ya, silakan. Hah? Ini kan penonton cukup banyak nih ya. Iya, Jadi iya. kekristenan ini BAB ataupun yang barusan itu cuma satu kesaksian. Jadi jangan digarisbawahi kita harus selalu menantang Tuhan, nggak boleh juga sih. Nggak boleh, itu cuma satu kesaksian ya. Ya, Jadi jangan nanti sepakat. jadi semua orang itu nanti semua nantang Tuhan, nggak boleh juga. Bukan itu. Saya Kan mau tadi luruskan. dia ditanya Ya. kenapa bisa begitu. Poinnya bukan itu, bukan. Karena kan masing-masing punya perjalanan spiritual sendiri-sendiri. Betul. Saya paham itu adalah pribadi, ranahnya. Betul. Saya paham. Betul, tapi kan dari 500 orang ini nanti bisa ada yang menafsirkan seperti Jangan seperti salah itu ya. kan. Jangan salah. Harus digarisbawahin dan dibicarakan maksudnya, Oke, diluruskan. teman-teman, ini masing-masing Bahwa kesaksian ini- pribadi ya, teman-teman. Gak harus sama, betul, gak harus sama. Bukan spiritual di kekristenan itu menantang Tuhan gitu, bukan. Itu ada firman Tuhan, kita jangan mencobai Tuhan juga ada gitu ya. Kita nggak boleh juga gitu. Itu suatu kesaksian aja gitu. Itu aja mungkin harus saya luruskan seperti Ini itu. kan karena waktu orang mimpi itu saya bilang nggak percaya, dia malahan Betul. Saya nggak debat BAB ataupun siapa yang barusan, bukan debat. Ya, Takutnya jadi salah kaprah, Iya. salah Enggak, kaprah. kita lagi sharing ini, sharing yang Betul, sedikit betul, intens betul. saja.
biar Betul, apa? betul. Tapi Biar kan tidak ada kesalahpahaman. Jadi nggak ada maksud betul, betul. menghina-menghina atau ngebantah-bantah yang ujungnya kita Betul. berdebat. Tidak ada. Betul. Betul, cuman takutnya ada yang menafsirkan salah. Ya, takut sih Oke, itu aja oke. sih sebetulnya Ya, meluruskan. teman-teman ya, ini perjalanan spiritual yang aku maksud. Dan setiap orang itu perjalanan spiritualnya beda-beda. Dan saya juga punya. Kenapa saya masih Islam? Mungkin suatu saat akan saya ceritakan ya. Karena sama, punya perjalanan spiritual yang nggak bisa sama dengan yang lain. Kenapa saya harus yakin? Tidak hanya secara syariat saja, tapi memang ada sesuatu gitu, yang membuat yakin. Dan saya yakin teman-teman juga pasti punya masing-masing. Dan itu berbeda-beda. Aku mau lanjut nanya nih, boleh nggak? Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Salam sebelumnya. kenal. Ya, silakan Salam Bang. ketemu. Kalau boleh sedikit ya. Tadi kan WAB ya ngakunya dia dari Muslim. Kemudian tadi ada narasi dia mengatakan kalau mau bicara fikih boleh, ayo. Saya pengen diskusi masalah fikih dengan beliau. Ya, kalau boleh. Silakan, silakan, silakan. Fikih siapa Baik, yang BAB. dimaksud, Yon? Hah? Fikihnya siapa? Siapa? Anda kan mengatakan tadi Siapa kita imam fikih. fikihnya? Siapa saja imam fikih apa itu Fikih. fikih? Kan itu. Fikih karangan siapa maksudnya mungkin? Fikih siapa? Fikihnya siapa yang diikutin? Imam siapa imamnya? Jangan di mute dong, jangan di mute dong. Loh, gua bukan Sekarang kan tadi moderator. Anda mengatakan, dengarkan. Anda tadi mengatakan, oke, kalau mau belajar, mau nanya fikih silakan, kan begitu tadi. Oke, kita sekarang mau bertanya kepada Anda, apa arti fikih? Fikih siapa yang Apa? lu Kok fikih siapa? Fikih itu arti kamu nggak ngerti artinya, kok ngerti? Bilang fikih siapa siapa? nama ulama fukahanya siapa? Kamu bertanya fuqaha atau fikih? Kamu tahu nggak beda fuqaha dengan fikih? Anda tahu nggak beda fuqaha dengan Nggak fikih? tahu, jelasin aja. Lo nggak ngerti kamu? Jelasin, Gimana tadi jelasin, nantang jelasin, katanya coba fikih? jelasin, coba jelasin. Fuqaha itu orang yang ahli fikih, itu fuqaha. Kalau fikih artinya hukum. Tadi Nah gua sekarang bilang, kan Anda ingin coba menantang ulangin tadi omongan masalah gua. fikih. Ayo dong. Coba ulangin omongan gua. Loh, ulangi ngomongan dua. Kalau kamu mau bertanya fikih, ayo. Coba Kan begitu ulangin tadi, bukan omongan gua bertanya tadi. fuqaha. Siapa ulama fuqaha yang lu ikutin? Kok Imam bertanya fikih siapa fuqaha? yang lu ikutin? Apa bedanya? Oke, dengar sebentar. Supaya tidak terjadi tentunya membuat keliru kan. Jadi Ya, kita pelan-pelan Bang, Gini deh, pelan-pelan. gini deh, gini deh, pelan-pelan. ini gini. Enggak, Mana tunggu, dalilnya kamu menurut kamu siap enggak nih diskusi fikih? ini mau masih nanya tentang gua atau lu mau nanya di debat fikih? Debat fikih apa saja yang kamu punya? Apa yang kamu kuasain? Masalah Udah, fikih tunjukin apa? kitabnya. Tunjukin Oke. kitabnya. Kau tunjukin kitabnya. Kamu kitab apa? Kitab fikih apa yang kau punya? Lu ngikutin imam fikih siapa? Kau bertanya imam fikih, kamu bicara masalah fikih atau ngikuti imam fikih? Kamu nggak ngerti masalah fuqaha dengan Berat, fikih, berat, kamu nggak berat. ngerti. Loh, Nggak ngerti. ngerti nggak apa fuqaha dengan fikih bedanya? Fuqaha itu orangnya, fikih itu ajarannya. Nah, kamu yang mengajari, yang kamu tantang orang apa tadi? Yang lu ikutin Fikih itu atau siapa? fuqaha? Lo ditanya Mazhabnya kamu mungkin berbicara Pak fikih. Nasution, fikih versi mazhab siapa mungkin seperti itu. Seluruh Panas. mazhab, saya belajar 4 Oh, mazhab. seluruh mazhab. Nah, seluruh mazhab. Seluruh Sekarang mazhab. kamu kuasain Kalau apa? seluruh mazhab bagus. Pertanyaan gua. Oke, sekarang Pertanyaan gua gini. kamu mau bicara masalah Fikih apa? siapa yang lu Supaya ikutin? Kalau lu ngocok di bulan puasa, menurut lu batal atau tidak batal? Oh, kamu itu nggak ngerti fikih. Wah, Nggak ngerti fikih belajar dia. apa? Jadi kamu itu Nggak jangan jujur. makanya. BAB. Saudara. Coba. Kamu nggak Bandingin ngerti goy fikih. bentar lagi. Bandingin Dengar goy ini. bentar lagi. Dengar Menurut ini. lu, Berat, ngocok saudara. itu di bulan puasa, batal atau tidak batal puasanya? Kok pertanyaannya itu adalah ini ranah fikih. khilaful fiqh. Ini urusan Eh. hidup, urusan hidup. Ngocok itu urusan Oke. hidup. Menurut Nah, lu dengarkan, ngocok dengarkan, di bulan dengarkan, puasa dengarkan batal dulu. atau tidak batal Dengarkan puasanya? dulu. Kalau cuma ngotot-ngototin Macet, kamu nggak saudara. punya ilmu. Dengarkan. Macet, saudara. Apa arti fikih? Ada Apa arti arti fikih dia. dulu? Apa arti fikih? Dari mana fikih itu diambil? Nah, silakan. Begitu cara diskusi Untuk kalau ngocok di konstruktif. bulan puasa itu batal Bukan. atau tidak batal? Bukan hasil fikihnya. Kalau namanya fikih itu ikhtilafan ulama fikih. Enggak. Sekarang kalau kamu ngerti fikih, Nggak jelas jelaskan dulu Tuhannya. apa fikih Ini etimologi. Menurut lo, Dengarkan Nabi dulu. lo, menurut lo, Nabi lo nggak konsisten gitu ngasih ajaran. Kok nggak konsisten? Justru kamu yang nggak ngerti Pertanyaan gua untuk satu hal, Nah. hal, ngocok itu batal atau tidak batal puasa?
Para ikhtilaful ulama, Nabinya nggak konsisten, ulamanya Kamu- beda-beda. di situ Nabinya nggak kejahilanmu. konsisten. Dengarkan, di situ Berat, kejahilanmu. berat, Kau berat. bertanya fikih, ucapan fuqaha, kau Iya, nisbatkan nak. kepada Asik, Muhammad. obrolan aja, asik. Kamu lari, kamu nggak punya kesurupan. ilmu. Wudu Makanya dulu, jangan wudu dulu, sosok wudu dulu. nantang. Itu jinnya ada di Loh, mulut, loh. udah jatuh dari Kamu hidung. sosok nantang, kamu nggak Setannya ngerti. jatuh dari mulut tuh, udah di mulut setan. Ya Oke, udah, lihat. ganti, Sekarang ganti coba pertanyaan sebutkan. dulu, ganti Silakan, pertanyaan. Wudu Oke, dulu. oke. Sekarang sebutkan Wudu apa dulu, itu wudu fikih dulu, artinya. wudu dulu, Lo nggak mau sana, jawab wudu dia. dulu. Apa arti Wudu fikih dulu. lugatan wastilahan? Ayo, Wudu coba. dulu, udah Bang santai. BAB, Oh, dengerin dia nggak dulu. mau- Kita kalau mau diskusi Jawab Lu dulu, jawab jawab. dulu. Gantian, pertanyaan gantian. gua. Kalau lu mau diskusi fikih, kamu ngerti tahu ngocok fikih itu nggak? membatalkan Kalau kamu puasa nggak ngerti atau tidak fikih membatalkan puasa? gimana? Kamu ngerti fikih tak? Apa arti fikih? Ya, lu jelasin. Coba sebutkan apa arti fikih. Nggak Apa ngerti, arti lu fikih? yang jelasin. Jangan jenggot Kamu doang nggak ngerti dong. fikih, kau Lu bicara jelasin. fikih itu namanya jahil. Lu jelasin. Kamu namanya jahil. Lu Kamu tahu jelasin. fikih nggak? Diambil dari kata apa? Apa kata fikih? Apa? Fikih itu Apa? Diambil kata apa dari fikih itu? Nggak tahu apa. Nggak tahu fikih, kamu tanya fikih sama saya, kamu nggak ngerti fikih, kamu itu namanya ngacau. Ya, kok ngaco? Makanya gini, kalau Ngacau. kamu Kristen aja, jangan ngacau? ngaku-ngaku Nggak tahu karena hukum Islam ngocok. ngerti fikih Tahu nggak pula. hukum ngocok? Lo kamu sekarang sedang Hukum mempertunjukkan ngocok kejahilanmu. Kamu Ngocok tidak itu tahu mengatakan hukumnya. tentang apa itu fikih. Tahu nggak hukum ngocok? Tahu nggak? Kok Apa arti jadi fikih dulu? jadi debat kusir ya ini ya? Dengarkan. Doang, nggak mau jawab. Kamu nggak ngerti. Kita Ayo. gini, Ngocok, ngocok. BAB. Kalau kita mau dialog Ngocok hukumnya apa? konstruktif ini. Apa hukumnya? Hukumnya julur. Hukumnya apa? Jujur. Loh, kamu Jujur. ngerti fikih nggak dulu? Apa itu Ngocok fikih itu hukumnya? diatur nggak sama fikih? Ngocok Dengarkan itu dulu. Ngocok itu Ada diatur. Saya mau Diatur, tanya dulu, kamu gitu ngerti kan. nggak? Menurut Dengarkan lu, dulu. Gantian puasa di bulan bicaranya. puasa itu 1 batal menit, atau 1 tidak menit. batal? Kita bicara 1 menit. Kita tunjukkan siapa yang jahil. Coba. 1 menit. Kamu ngomong dulu baru saya. Silakan. Ya, jawab Silakan pertanyaan BAB saya. dulu, 1 menit silakan. 1 menit, 1 Ngocok di menit. bulan puasa itu termasuk hukum Oke. fikih. Ya, Oke. batal atau tidak batal puasanya? Baik. Udah selesai? Oke. Pertama, kamu kan mengatakan tentang apa? Kamu bertanya tentang fikih. Sebenarnya kalau kita ingin dialog ilmiah, kita harus mengerti dulu tentang konstruktif dalam bahasa-bahasa yang digunakan dalam istilah fikih. Kamu tadi mengatakan kalau kamu bertanya fikih, tanya sama saya. Apa itu fikih? Itu yang pertama dulu, baru masuk kita kepada kesimpulan fikih. Nah, kamu sendiri nggak tahu fikih. Kemudian fikih itu apa? Dasar apa fikih dibangun? Itu dulu yang pertama supaya kita tahu nanti ketika terjadi hukum, maka kita tahu konstruksi dalam membangun hukum tersebut. Pertanyaannya sekarang sebelum kamu mengulangi kejahilanmu, apa kata dasar fikih dan fikih itu dibangun atas dasar apa? Silakan. Fukaha, kan tadi udah dibilangin, fukaha itu orangnya. Fikih itu hasil pemikiran kita. Fikih itu adalah hukum-hukum yang mengatur tentang kehidupan kita orang Islam, baik dari tidur sampai bangun, dari bangun tidur sampai ke tidur lagi. Itu diatur di dalam fikih. Pertanyaan gua tadi adalah hukum ngocok di dalam Islam itu diaturkan dalam kehidupan. Waktu puasa batal atau tidak batal puasanya? Jawab. Baik. Pertama, kamu nggak mengerti pertanyaan yang saya tanya. Dari kata dasar apa fikih? Dari fuqaha katanya. Fuqaha itu orang yang mengemban fikih, mengemban hukum fikih. Orang yang berfatwa tentang fikih. Itu fuqaha. Kamu nggak mengerti Kalau apa orang yang berfatwa tentang gantian. fikih Kamu itu ngomong saya namanya diam. mujtahid. Dengarkan. Kamu ngomong saya diam gantian supaya kamu pintar. Dengarkan. Supaya tidak terjadi terus pembodohan ya. Jadi saya katakan sama kamu, apa itu fikih? Diambil dari kata dasar fikih itu. Kemudian apa dasar pembangunan suatu hukum fikih? Apa dasar hukumnya? Itu yang mau saya tanya ke kamu yang kamu nggak ngerti. Kamu mengambil suatu kesimpulan fikih. Sebelum kita bicara kesimpulan fikih, kita berbicara dulu etimologi. Apa arti fikih? Diambil kata dasar apa fikih tersebut. Kemudian fikih itu terbentuk dari dasar ilmu apa? Itu dulu yang dipahami supaya konstruksi. Dengarkan supaya konstruksi berpikirnya benar. Lo kamu nggak ngerti apa fikih? Dasar apa fikih dibangun? Kamu nggak ngerti, terus kamu bicara fikih. Kenapa terjadi nanti perselisihan? Itu di ranahnya itu nanti ada namanya usul fikih. Apa itu usul fikih? Coba sekarang jawab. Apa itu fikih secara etimologi dan terminologi? Di atas dasar apa fikih dibangun? Silakan jawab dulu itu.
Baru nanti kita berbicara tentang kesimpulan hukumnya. Salah satunya diantaranya tadi ngocok di bulan puasa. Kita bahas itu. Itu kesimpulan fikih namanya. Tapi kalau kau nggak ngerti apa itu fikih, atas dasar apa fikih, terus berbicara kesimpulan fikih, sama saja kamu sedang berbicara tentang ya sesuatu kamu yang nggak ngerti. Gua ini lagi Silakan. mustahid atau enggak nih? Lo mustahid lo siapa? Nanya ngaco lagi dia mustahid, kamu siapa? Apa arti mustahid? Coba apa arti mustahid Orang lagi? yang berijtihad. Oke, sekarang sebutkan apa arti mustahid dan apa surutul Orang mustahid. yang berijtihad, mustahid. Dia siapa? itu. Apa? Siapa Semua yang orang bisa ngikutin? beristihad. Kok nggak jujur sih? Semua orang bisa beristihad. Kok malu sih Tapi ngikutin apakah imamnya? mustahid yang dikatakan di dalam? Kok malu ngikutin imamnya? Sekarang jawab dulu, BAB, supaya kamu tidak menampak kejahilanmu terus. Jangan kamu sok ngerti Berat fikih. gua Apa itu kalau ngomong fikih? kayak gini. Ini Pertanyaannya orang simpel. nanya doang bisanya nggak bisa Dengarkan, jawab. dengarkan. Orang ini cuma bisa nanya nggak bisa jawab. Dia mau bertanya tapi nggak konsisten dengan pertanyaan gua. Jawab dulu, jangan jenggot doang. Itu tuh udah jatuh tuh. Waduh, berat saudara. Berarti kamu nggak bisa menjawab apa itu fikih, apa atas dasar apa fikih dibangun. Nggak ngerti berarti jawabnya. Jawab itu. Biasa jawab. jawab pertanyaan kamu. Jawab itu. Ngocok Minimal di kamu bulan jangan puasa sok itu, tahu gitu loh. Jangan kau ngocok sok di tahu. bulan puasa itu Pertama, batal atau kalau tidak kamu nggak batal. ngerti apa Kalau lu fikih, ikut semua imam atas fikih, pertanyaan gua, lu jawabnya mana? Oke. Berarti kamu tidak mengerti apa itu fikih, di atas dasar apa fikih dibangun. Setelah itu saya akan jawab apa itu hukumnya, hukum dalam fikih itu. Nggak ada ilmunya. Wah, kamu nggak ada ilmunya kamu. Jenggot Memang kamu. memang nggak ada Oke. ilmunya. Oke, pernah jujur. kamu sekarang Jujur, Oke, jawab kamu lu. sekarang mau ngomong pakai Ngocok bahasa di Arab bulan atau puasa gimana? Itu dalam Oke. Islam, dalam Nabhas ilmu hadal fikih, qaul batal atau bi tidak kalam batal. al-arabiyyah kayf? Sekarang kita ngomong natakallam jawab bi aja. hadhihi al-fan bi kalam Masih al-arabiyyah mau kayf? lanjut kalian nah. Kalau nggak mau lanjut, gue males ngomong sama ini. La 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 la, lari dia. Mau lari dia. Nggak lari. Kamu nggak ngerti fikih. Biar lu Nggak puas. ngerti atas Karena dasar gua apa ngerokok sama fikih. ngopi. Kamu hendak menipu manusia di Dijawab. sini. Jangan Ngocok nggak mimpi. jelas. Selagi Ngocok ada nggak nasution nggak bisa kau nipu. Nggak ada kau ngerti fikih gitu loh. Nipunya. Loh, makanya Ditanya coba. kitab kagak Apa ngerti. itu fikih? Mahwal fikih. Apa? Ala aisain yu'assas al-fiqih. Coba sekarang sebutkan apa itu? Itu apa coba? Nah, coba Lu tadi fikih udah nggak tahu ngejelasin fikih. dari awal gue bilangin imam fikih lu siapa, ulama fuqaha lu siapa. Imam fikih, Lu malah imam ngejelasin, lu cuman menerangkan, nanya aja bisanya. Fikih nggak tahu, kau lari ke imam fikih. Kau nggak ngerti fikih, makanya BAB ya lihat-lihat dulu kalau bicara, jangan asal ngerti. Fikih itu saya ajarin kamu deh, ya dengarkan supaya kamu pinter. Fikih itu artinya kepahaman. Fikih artinya kepahaman secara etimologi. Coba Ya, dah. diambil dari Al-Quran. Diam, Saya sebutkan, diam, biar diam, saya sebutkan diam, kamu dalil diam. Al-Qurannya dan hadisnya. Dan Diam, biar diam, saya jelaskan. diam. Itu Kamu- bahasa Arab, diam, paham diam. itu bahasa Arab. Diam. Oh, Fikih antum itu paham bahasa bil Arab, Arabiyah, paham kalim bil bahasa Arab, Arabiyah. jelasin. Oke, Jelasin. oke. Fikih bahasa Arab, paham bahasa Arab, jelasin. Oke, betul. Dalam Al-Quran disebutkan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka difakihkan, dipahamkan dia dengan agamanya. Sebagaimana juga. Fikih itu bahasa Arab, paham bahasa Arab. Jangan jelasin pakai bahasa Arab lagi. Paham tak? Lo fahimta? Anta fahimta am la kalami ana? Jelasin. Oke, Fikih ana itu saubayyin apa, laka paham itu apa. ma huwa al-fiqh bil arabiyyah, walakin ana arju minka jawaban bil arabiyyah. Isma' li. الفقه في لغة هو بمعنى الفهم ودل بذلك دليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يفقهه في الدين أي يفهم في الدين وبذلك قال الله سبحانه وتعالى في القرآن ما تفقه يا كثير مما يقول ما نفقه وقال السائل لنبي داود عليه السلام أن كلام داود لا يفقه أي لا يفهم هذا بمعنى لغة وأما اصطلاح الفقه بمعنى الحكم أوكي أجيب الآن جيب أوكي جيب بالعربية هل فهمت كلامي أنا أم لا؟ Fikih itu bahasa Arab, paham itu bahasa Arab. كلم بالعربية Di sini 1.000 orang yang nonton. كلم بالعربية يا جاهل كلم بالعربية Ya Majnun. أجبني Oh ya بالعربية jenggot. Ya jenggot botol.
Jenggot doang yang panjang. Dia suruh saya jelaskan bahasa Nipu Arab, tapi dia dia. tak bisa jawab pakai bahasa Dia Arab. mau nipu. Ajib Fikih bil itu Arabiyah. bahasa Ajib bil Arab. Arabiyah. Paham itu bahasa Arab. Hei, Jelaskan pertanyaan Anta gua. fahim Bentar, tamla bil diam. Arabiyah. Diam. Fikih itu kata dia dalam bahasa Jahil Indonesia. murakkab. Fikih itu dalam bahasa Indonesianya artinya faham. Faham itu. Nah, Oh ya hai. Apa sih? Kesurupan. coba dia coba sudah saya jelaskan, dia jelaskan ulang. Oke. Nah, Fikih coba itu lanjut. bahasa Arab. Ma huwa daliluhu? Ma Paham huwa itu daliluhu? bahasa Arab. Gua Oke. tanya, Ma huwa perbedaan dalil? fikih dengan paham itu apa? Dia jelasin tetap fikih itu adalah paham. Berbeda antara paham dengan fikih. Lu definisi bahasa Arabnya kok Oke, sama? ma farqu bainahuma? Oke. Ajib nih. Ma farqu bainahuma? Oke. Ma farqu bainahuma? Kamu kan mengatakan berbeda. Ma farqu bainahuma? Apa perbedaannya? Silakan. Beda. Ajib itu kalau dia. Fikih itu adalah ilmu ya, ilmu nih. Biar lu tahu nih, ini ilmu yang mengatur tentang hukum-hukum syariat. Ma huwa dalil? Ma huwa dalil? Ana atika dalilan minal hadis wal Quran. Ana atini dalilan. Walau Kalau dalilan. lu mau pakai dalil hadis Al-Quran, aduh. Kalim. Kalau lu mau pakai hadis dalil Al-Quran ya, Al-Quran yang mana yang lu mau ikutin? Al-Quran yang mana yang mau lu ikutin? Hadis-hadis yang mana yang mau lu ikutin? Lari dia. Lu Jawab mau dulu. pakai dalil, Itu gua mau fikih. cari standar pokok. Ana ladayya as'ilatan katsiratan laka. Jang, gimana sih? Pak Nasution, Kamu yang tak bisa jawab, kau bilang kejang-kejang. Pak, tolong Pak, anaknya Pak, jangan di layar kamera Pak, anaknya, tolong Pak, Sebentar. Pak Nas, anaknya ya, takutnya nanti kena ban Pak, Kena ban. anak di belakang, geser dikit Pak, tolong. Oke, yuk. Oke, Dah, sekarang kalau BAB, Bang Rodiana jangan sok mau tahu kamu, dengarkan ngobrol BAB, sama dia, silakan. jangan sok Gua tahu nggak kamu. mau ngerokok, mau ngopi. Sebutkan saya satu dalil saja dengan pemahaman kamu itu. Kalau saya mengatakan bahwasanya fikih itu artinya paham, saya sebutkan dalil lughatan, hada lughatan. Walakin saya ubayyin laka ma huwa fi istilahil ulama, ma ma'nal fiqh. Sekarang jelaskan kepada saya satu dalil dari apa yang kau sebutkan itu kalau kau betul-betul paham. Silakan. Sebelum kita masuk ke situ. Udah pura-pura kesurupan dia. Ini sok tahu ini orang. Nggak ada ilmu kau. Makanya jangan sok tahu Nggak kau. ada ilmu, lu yang ada ilmu. Oh, Ilmu itu apa? mahwal ilmu. Mahwal Ilmu ilmu. itu Coba apa? sekarang Apa apa itu ilmu? ilmu? Coba lu Coba jelasin. sekarang apa itu ilmu? Enggak, sekarang Ilmu apa itu itu apa? ilmu? Coba. Ilmu apa? Oke. Kamu kan mengatakan saya dia ilmu. Oke, apa itu? Ilmu Kamu itu tanya, apa? saya tanya. Ilmu Apa bahasa Arab. ilmu? Kamu Bahasa bilang saya Indonesianya ilmu, apa? tapi kamu tanya apa itu ilmu? Mahwal ilmu. Lukotan wastilahan coba. Iya, kan ilmu. Lu tadi Mencret ngomong. lagi kau. Ilmu itu Kau apa? bilang saya nggak ada ilmu, tapi kamu nggak Ilmu ngerti itu ilmu. bahasa Arab, bahasa Indonesianya apa? Ya, ilmu itu artinya idraku syai'in ma huwa alai. Paham nggak? Idraku syai'in ala ma huwa alai. Itu namanya ilmu. Apa Itu ilmu? secara lugah. Wal istilahan wa qala bidzalika Imam Syafi'i. Al-ilmu qaulullah wa qaulu rasulih wa ma siwahuma minal wasawis syaitin. Hada fi istilah. Wa amma lughatan al-ilmu idraku syai'in ala ma huwa alai. Sekarang jelaskan kepada saya apa ilmu yang kau pahami. Mencari kau. Dalam bahasa Indonesianya pengetahuan. Loh, pengetahuan apa? Pengetahuan banyak. Sekarang ada mengatakan dia mengetahui. Contoh misalkan dia mengetahui bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan. Padahal Yesus nggak pernah mengatakan Tuhan. Apa itu katakan ilmu? Al hada yusamma bil ilmi? Orang Arab kayak gitu tuh. Satu kata penerjemahannya begitu banyak. Dia Makanya terjemahin mau dengan ngerti bahasa ilmu. Indonesia Dengarkan, lagi. Isma. Bahasa Arab lagi. Gua tanya bahasa Indonesianya apa? Susah banget. Ilmu itu saya dengar. Tapi kamu sok ngerti bahasa Arab. Kau suruh jelaskan bahasa Arab. Sekarang kau nyerah. Nyerah kau. Gak Sok nyerah. tahu lu. Soalnya tahu lu. Engkau nggak punya ilmu Doang kagak katanya. takut Ditanya gua. Udah ilmu, biasa bahwa ngadepin ilmu, sama orang. lah ya arif bahwa Apalagi ilmu. ilmunya gak ada. Aduh. Dengarkan. Ilmu itu secara bahasa. Saya jelaskan kepada kamu supaya kamu tidak terus-menerus ya bersembunyi di atas kejahilanmu. Dengarkan. Ilmu di dalam secara bahasa Arab artinya. Dengarkan. Lu yang jahil murokab, jenggot. Apa jahil murokab artinya? Apa jahil Lu murokab udah artinya? botol, lu udah keterlaluan botol. Ma huwa makna jahlul murokab. Coba silakan. Apa itu jahil?
Lo kamu nggak ngerti jahil artinya. Memang lu jahil kok. Memang lu Coba, botol. kamu mengatakan jahil murokab. Apa jahil murokab artinya? Memang lu botol. Hmm. Udah Coba keterlaluan jelaskan apa dalam itu ilmu. kebotolan lu. Loh, dari tadi kamu nggak ada jawab apa itu fikih. Apa itu atas dasar apa fikih dibangun? Kamu mengatakan saya nggak punya ilmu. Apa itu ilmu? Kau nggak ngerti. Ya udah, Coba metodologi semua apa apa yang lu saya pakai tanya untuk kamu nggak menentukan ngerti model? ilmu. Nggak punya ilmu. Kau memalukan. Metode lu apa? Saya kira kamu ini, saya kira kamu ini punya pengetahuan yang bisa dilaga Gua gitu. jago banget. Satu pun tidak ada yang kau jawab. Seluruhnya Inilah saya yang yang jawab. namain antara wafat dengan Seluruhnya maut. saya yang jawab. Seluruhnya saya yang jawab. Kau malu-maluin. Botol. Saya kira Jawab kamu apa itu ilmu? aja lu? Apa Apa itu yang ilmu? jawab Coba, dari tadi? apa itu ilmu? Coba apa itu ilmu? Pengetahuan. Apakah setiap pengetahuan dikatakan ilmu? Nanya balik. Dia nggak ngerti. Artinya kamu nggak ngerti. Sudah saya katakan tadi. Ketika kamu mengatakan Yesus, dengarkan. Saya ubayin laka. Ada orang mengatakan, sekelompok manusia Orang mengatakan, Islam itu, Yesus kalau itu kata Tuhan. aku, nggak Padahal bisa. dia bukan Tuhan. Apakah itu dikatakan ilmu? Orang kayak gini nih. Nah, nggak bisa. nggak ngerti. Apa Dengarkan, lagi? dengarkan. Nggak Saya apa ulang ini. lagi. Saya ulang pertanyaan kamu. Ada orang mengatakan, sekelompok manusia mengatakan, bahwasanya Yesus Tuhan. Mereka menganggap mereka tidak berilmu tentang Yesus. Apakah itu dikatakan Gini. ilmu? Kalau gua bisa Apa? buktiin Yesus Tuhan, ada di Eh. sini. Saya buat sederhana analoginya supaya kau paham ilmu. Pertanyaan BAB. gua, di mana Allah mengakui dirinya Tuhan? Di mana? Inna nina anallahu la ilaha illallah. Siapa Surat yang ngomong? 14 kau Siapa yang loncat ngomong? pagar kau. Siapa yang ngomong? Loncat pagar Siapa kau. yang ngomong? Loncat Siapa yang pagar ngomong? kau. Siapa yang ngomong? Anallahu Siapa la yang ngomong? ilaha illa ana fa'buduni Siapa yang ngomong itu? Surat Toha itu siapa yang ngomong? Yang ngomong Loh, siapa? kamu yang mengatakan innani saya adalah. Diam, Itu katanya innani anallahu la ilaha illa Diam. ana. Diam. Pertanyaannya sekarang, Diam. di mana Yesus mengatakan Ustaz, dirinya Ustaz, Tuhan Ustaz, sehingga Ustaz, kau Ustaz. meyakini kau sedang di atas ilmu? Pertanyaan sekarang, kalau ada Ustaz, orang Ustaz, meyakini Ustaz, sesuatu Ustaz, keyakinan yang tidak sesuai faktanya, apakah itu dikatakan ilmu? Nih, menurut Ustadz Nasution, Mencari dia. nggak bisa diam ya. Menurut Ustadz Nasution, Allah berbicara kepada seluruh Orang ini sesuatu keyakinan. Astagfirullah. Dengarkan dulu. Lu mau ngomong? Ya ngomong lalu. Kamu jangan loncat pagar kalau dialog konstruktif. Jahil. Dengarkan. Kamu loncat sana, loncat sini, dari pikir, lari ke sini, satu pun gak ada yang tuntas bicara sama kau. Kenapa? Karena semuanya nggak kau kuasain. Apa ilmu kau nggak ngerti? Saya buat analogi sederhana untuk kamu, supaya kamu paham, supaya kamu ngerti. Dengarkan, apakah ilmu? Ilmu itu secara bahasa diambil dari kata dasar bahasa Arab. Yang dikatakan ilmu adalah ya idraku syai'in ala ma huwa alai, yaitu cara kamu menggapai sesuatu yang ada pada hakikat sesuatu itu. Saya tanya kembali kepada Anda, saya buat contohnya. Ketika kamu meyakini Yesus adalah Tuhan, sementara dia bukan Tuhan, apakah itu dikatakan ilmu? Ayo, silakan jawab. Udah bisa diam. Nggak mau jawab dia, lari. Kalau nggak bisa jawab nyerah aja. Gantian, Nggak gantian usah Bang sok-sok. Nasution, kasih kesempatan Bang BAB untuk menjawab pertanyaannya sebentar. 5 menit Jawab, silakan, Bang silakan. BAB, 5 menit. Take your time, silakan. take your time. Take your time. Silakan jawab. Menurut dia tadi adalah Allah pada saat berfirman, Innani anallah, semua orang mendengar. Artinya Muhammad itu bukan satu-satunya orang yang menerima wahyu. Betul atau salah? Kamu dari sudah di mute kita sudah. Jangan di mute dong, ya. Kita kan diskusinya bagus Tadi ya. nge-mute, gua bukan moderator. Saya bukan kamu, saya katakan jangan di mute, teman-teman. Saya tanyakan Lanjut, kepada Bang kamu Nasution, tadi. lanjut. Jangan loncat sana, loncat sini kalau mau diskusi supaya konstruktif, ada nilai yang bisa diambil para penonton. Pertanyaan gua kan jelas. Dengarkan dulu, gantian kau udah ngomong, saya diam. Sekarang saya ngomong, kamu ngomong. Kalau ngomong, kamu bilang saya nggak ngomong. Padahal yang gua Kamu tanya itu ngomong aja jelas. dulu, loh. ngomong aja dulu. Hah, Dia maunya ngomong lama, tapi nggak ngejawab. kok nggak ngejawab? Dari tadi saya juga jawab semuanya, kamu yang nggak jawab. Coba Loncat sana, gantian loncat. diam. Jadi lu itu paham ilmu? apa Bukan pertanyaan lagi. gua? Bahwa ilmu. Waktu Allah berkata sesungguhnya aku Enggak, adalah Pak. Allah, itu menurut Nasution
semua orang bisa mendengar. Artinya Muhammad itu bukan satu-satunya penerima wahyu. Betul atau salah? Siapa yang mengatakan semua orang mendengarnya? Dari mana kamu menyimpulkan suatu kesimpulan semua orang mendengar? Udah. Berarti Nasution tadi berkata bahwa tidak ada yang mendengar wahyu Allah selain Muhammad. Artinya siapa yang mengaku bahwa dirinya adalah Allah? Jawab. Ya Allah yang mendengar. Allah. Dengarkan. Allah mengatakan kepada Muhammad SAW, kemudian Muhammad SAW menjelaskan ke seluruh manusia. Berarti, Terus apa masalahnya di situ? Kan berarti pertanyaanmu di mana? Muhammad telah Sebentar, saya belum mengakui selesai. dirinya adalah Allah. Let me finish. Aku belum selesai. Lebih Dengarkan. berat. Kamu Lebih kan berat. pertanyaanmu. Dengarkan kok berat. Yang Itu berkata mudah. inani anallah itu siapa? Allah yang mengatakan, dengarkan. Allah. Kan kamu bertanya, di mana Allah mengatakan dia Tuhan? Kan itu pertanyaanmu. Inani Itu anallah kau kan? ingat pertanyaanmu, jangan pura-pura pikun kau. Pertanyaanmu, di mana Tuhan mengatakan dia Tuhan? Saya sebutkan di dalam Al-Quran. Surat Toha tahu gua. Jangan kau pikun tentang pertanyaanmu itu. Tahu. Oke, kan itu Yang pertanyaanmu, saya berkata sudah jawab. inani anallah ini siapa? Allah. Kalau Allah yang berkata, artinya seluruh makhluk bisa dengar. Muhammad bukan satu-satunya penerima wahyu. Dari Tapi mana kalau datang Muhammad kesimpulan yang itu? berkata- Kalau Allah yang mengatakan, kamu ini. Di mana? Dari mana kesimpulan itu Kamu ini datang? muter-muter jawab kayak gitu aja nggak ngerti. Kamu yang nggak ngerti. Kamu itu so tahu namanya. Pertanyaanmu. Dengarkan. Memang Kau jauh. pertanyaanmu Jahil. mengatakan di mana Allah mengatakan dia Tuhan. Karena hendak kau samakan. Tunjukin ayat itu kalau Allah memang Karena mengatakan dirinya Yesus Tuhan. nggak Naik. pernah mengatakan dirinya Tunjukin. Tuhan. Ternyata Tunjukin. disebutkan di Tunjukin ayat Al-Quran. itu. Innani ana Allah. Saya adalah Tunjukin. Allah. Tunjukin. Kejar selama datang di kebetulan. Benar, yang ngaku Allah itu Muhammad ternyata. Loh, kok Muhammad? Tidak ada satupun orang yang mengatakan Al-Quran itu adalah ucapan Muhammad. Karena Oh, seluruh kaum muslimin. Nggak ada. Coba lu Nggak buka ada surat yang mengatakan Al-Furqan. Al-Quran Coba itu lu buka kalam surat Al-Furqan. Muhammad. Dan berkatalah Muhammad itu perkataan Muhammad. Kata perkataan Allah yang Allah kutip mengutip kunci ucapan Muhammad. Makanya seluruh Al-Quran kalam Wa Allah. qala Rasulullah, Nabi Muhammad yang berkata. Bahkan, dengarkan. Dengarkan. Ketika Allah Makanya lu mengatakan, belajar dengarkan dulu. BAB, dengarkan BAB, dengarkan supaya kau pintar. Arab doang, Supaya kau pintar. Ngomong Arab doang, kamu nggak ngerti. Allah Yang mengutip berkata ucapannya Isa alaihissalam. Dengarkan supaya kau pintar. Ketika Allah mengutip ucapannya Isa, ketika Allah mengutip ucapannya Isa, berarti itu adalah ucapannya Allah. Karena tidak ada yang tahu Isa pernah berkata seperti itu kecuali Allah. Maka Allah mengucapkannya di dalam Quran. Maka itu tidak mungkin dinisbatkan kepada ucapan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak ada yang tahu ucapan itu kecuali Allah dan Allah yang mengabarkan kepada kita. Ketika Allah mengatakan Allahu ya Isa bin Maryam. Kan ini ucapannya Allah kepada Isa. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa bin Maryam, ya Isa bin Maryam, wa Isa anaknya Maryam. Anta qulta linnas, apa kau berkata kepada manusia, ittakhuduni wa ummi ilahaini min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku dua tuhan selain Allah. Qala subhanaka, berkata Isa. Ini perkataan Isa. Qala, ya, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Maha suci engkau ya Allah, aku enggak pernah mengatakan diriku Tuhan. Allah mengutip, dengarkan supaya kau paham, supaya kau nggak terus menampakkan kejahilan, kelongoranmu. Dengarkan. Ketika Allah mengatakan, ya ucapannya Isa, bukan berarti itu ucapannya Isa, tapi ucapannya Allah. Karena tidak ada yang tahu dialog itu antara Isa dengan Allah Subhanahu Wa Taala kecuali Allah. Maka nggak mungkin itu disebarkan kepada Isa kecuali disebarkan kepada yang mengucapkan, yang mengabarkan kepada kita. Jedar, selamat datang di kebetulan. Kamu nggak ngerti apa-apa. Udah diam lo. Al-Quran aja lu nggak paham. Apa-apa dia. Jadi gini kawan-kawan, menurut dia Al-Quran itu dari zaman Isa, ya paham? Al-Quran itu turunnya kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad berkata itu bercerita tentang Allah dan Nabi Isa. Dialog antara Allah dengan Isa itu Muhammad yang memberitahukan. Bukan seperti dia tadi, dia menarasikan Allah berbicara kepada Isa dan Isa menjawab. Al-Quran itu turunnya kepada Nabi Muhammad, bukan kepada Nabi Isa. Kalau dia yang berkata adalah Muhammad, maka Al-Quran itu harusnya sudah ada di zaman Isa. Kalau yang dia bilangnya seperti ini tadi, karena dia nggak paham bahwa Al-Quran itu turunnya kepada Muhammad, dan Muhammad menjelaskan kepada orang di sekitarnya, dengan cara, inilah wahyu dari Allah. Dia nggak paham.
Oke, baik Sehingga gantian. waktu Allah mengatakan innani anallah, itu yang berkata adalah Muhammad. Jadi maksudnya Salah Allahnya atau itu betul? Muhammad. Saya baru melihat orang sejahil Anda. Betul. Jadi Allah mengatakan, coba dengarkan. Hatta yasma' kalam Allah. Dengarkan. Oke, gantian ngomongnya. Kau sudah ngomong supaya kau nggak terus-menerus menampakkan kelonggaranmu. Dengarkan. Tadi ketika Allah mengatakan Al-Quran itu bukan diturunkan kepada Muhammad, siapa yang kepada Isa? Yang mengatakan turun kepada Isa siapa? Longor juga kamu ini. Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad SAW menghabarkan kisah-kisah yang telah lalu dan akan datang. Bukan berarti ketika Allah berbicara tentang Isa bin Maryam berarti Al-Quran diturunkan kepada Isa. Siapa yang mengatakan itu kepada Anda? Longor. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Allah mengatakan kepada Muhammad SAW suatu firman, berarti yang berfirman itu adalah Allah, bukan Muhammad. Makanya ketika Allah mengatakan hatta yasma kalam Allah, supaya mereka mendengarkan kalamnya Allah, ay Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kesepakatan para ulama bahwasanya seluruh Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas adalah kalamullah yang betul-betul murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sana ada mengandung kisah-kisah ucapan Allah kepada Musa, bukan berarti Al-Quran diturunkan kepada Musa. Aduh, longornya kok bikin malu aja. Ketika Allah berfirman kepada di sana, di dalamnya ada berfirman kepada Ibrahim, bukan berarti Al-Quran diturunkan kepada Ibrahim. Ketika Allah berbicara tentang Adam di dalamnya, bukan berarti Al-Quran diturunkan kepada Adam. Aduh, kenapa sih aku ketemu dengan orang selongor Anda ini? Jedar, selamat datang di kebetulan. Dari tadi, udah belum? Dari Udahlah, tadi, orang jahil betul kamu. Ngomong lah, jawablah. Aku mau dengar jawaban kau dulu. Jangan meledak kepalamu itu. Udah, pencet terus. Dari tadi dia nggak pernah ngebantah gua, dia ngebenerin omongan gua. Bahwa Al-Quran itu Ngomong lagi. dari tadi itu dia ngebenerin omongan gua bahwa yang berkata tentang ayat-ayat Al-Quran tadi itu adalah Muhammad. Pada saat Muhammad berkata anani anallah, berarti yang mengaku sebagai Allah siapa? Itu yang pertama. Yang kedua, kurang ngajar bener ini Nabi ngaku sebagai Allah. Kalau itu dibiarkan, konsep nubuahnya aja nggak benar. Udah pingsan dia. Oke. Anani katanya. Anani. Baca aja kok nggak bisa kau. Innani bukan anani. Alah. Oh iya, Anani katanya. Inani betul. Inani. Gua kalau salah Anani. Inani betul. Jadi begini BAB. Kamu mengatakan berani banget Muhammad ini mengatakan Allah. Karena dia bukan Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya dia hanya penyampai berita, penyampai firman. Sebagaimana Yesusmu juga penyampai firman. Segala firman yang kusampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Sama Muhammad SAW juga penyampai firman. Bukan berarti ketika Allah memberikan firman kepada Muhammad, menurunkan firman, lantas Muhammad menyampaikan kepada orang lain, maka itu jadi ucapan Muhammad. La ilaha illallah. Kamu itulah kalau sekolah itu masuk kelas, jangan sampai cuman gerbang. Masa permasalahan begitu aja kok nggak paham? Ketika Allah menurunkan firman kepada Muhammad SAW, kemudian dia sampaikan kepada orang lain, sebagaimana tadi surat Toha 14, Innani ana Allah, sesungguhnya saya adalah Allah, la ilaha illa ana, berarti bukan Muhammad yang mengaku Tuhan. Memang kamu ini. Makanya kau belajar yang benar, jangan sok ngerti. Apalagi kau Piki, ada yang nanya Piki, silakan. Tanganmu begini tadi, mana Piki aja kau nggak tahu. Bikin malu saja kamu. Nah, yang kedua, bikin malu aja. Yang kedua, dia udah bilang, dia udah bilang nih, dia udah bilang, kalau Allah memberi firman kepada Muhammad, maka Muhammad menyampaikan firman Allah. Dia mau nyamain nama Yesus, segala firman telah kusampaikan. Sedangkan kita tahu firman itu adalah sang firman, Yesus. Dia berkata itu remata. Berbeda kalau di Kristen dengan di Islam. Kalau di Islam, kalau dia tadi bilang Innani anallah itu bukanlah Muhammad yang mengaku sebagai Allah, tapi giliran Abbas sawatawala, ini Allahnya bool. Dia ngasih wahyu, negor Muhammad ditanya, Abbas sawatawala, apa itu ya Nabi? Saya bermuka masam. Muhammad ngomong ke orang lain.
menyampaikan firman Allah. Apa itu abasa wa tawalla? Saya bermuka masam. Oke, sudah? Jadi Oke. yang benar ini Masih. Allah itu ngasih firman ke Muhammad, Muhammad berbicara itu apakah firman juga? Oke. Ya kan? Sudah? Oke, udah. Disitulah kamu ini terus-terus menampakkan kelongoranmu tentang Al-Quran, saya katakan. Kamu mengatakan, oh Allah menegur Muhammad, abasa wa tawalla, telah berbuka masam. Pertama, siapa yang mengatakan di situ? Kalau Muhammad yang berkata di situ, ngapain dia menegur dirinya? BAB, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa sih kamu coba jangan bekukan kepalamu? Kalau itu perkataan Muhammad sendiri, ngapain dia menegur dirinya sendiri? Karena itu adalah orang, ya, dia adalah sosok dalam objek pembicaraan itu, maka berarti ada sosok lain yang menegurnya. Itulah Allah ketika dia bermuka masam kepada Ummi Maktum. Kenapa bisa tahu? Karena kejujuran Nabi Muhammad SAW. Kalaulah Muhammad SAW nggak jujur, dia bisa sembunyikan ayat itu. Karena itu akan dijadikan orang-orang oten seperti Anda ini jadi serangan di kemudian hari. Tapi karena Muhammad adalah siddiq, apapun Al-Quran harus dia sampaikan, tidak boleh disembunyikan. Ketika Allah menegur beliau untuk tidak bermuka masam kepada Ummu Maktum dan lebih mengutamakan berbicara dengan orang-orang penghulu-penghulu Quraisy, maka dia sampaikan juga ayat tersebut. Karena itu siddiqnya Nabi Muhammad SAW. Sudah pasti secara logis, BAB. Jangan kamu menampakkan lagi terus-menerus kejahilanmu. Kalau belum selesai, let me finish. Supaya kamu dengarkan. Ketika Allah, dengarkan dulu, 30 detik lagi. Saya belum selesai ngomong, kamu potong di tengah. Ya, ketika Allah menegur Muhammad SAW dan Nabi SAW menyampaikan kepada umatnya teguran itu, menunjukkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang jujur. Kenapa? Bahkan ayat itu telah dijadikan oten-oten seperti Anda sebagai serangan kepada Islam, tetapi justru tidak mengurangi kemuliaan Muhammad, karena itu justru menampakkan kesempurnaan Muhammad, karena dia menyampaikan walaupun itu menyerang dirinya sendiri. Ketika Allah menegur beliau, dan itulah bentuk kemaksuman Muhammad SAW. Ketika dia keliru, langsung Allah turunkan ayat untuk memperbaiki, meluruskan, mengarahkan dia. Sebagai manusia biasa, dia pasti terjatuh dalam kesalahan, tetapi dia sebagai nabi dan rasul, maka dia harus dijaga dari kesalahan tersebut. Maka itu yang disebut dengan maksum. Diturunkan ayat tentang perbuatan yang mungkin tidak tepat dengan mengucapkan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menunjukkan kebenarannya, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jedar, selamat datang di kebetulan. Kamu nggak ngerti fikih. Jadi, Cerita fikih loncat sana loncat sini kamu. Saya kira kamu ngerti fikih. Balik ngejelasinnya nggak ngerti. Ngerti fikih kamu. Waktu Oke, Allah lanjut. berkata, akulah Allah, sembahlah aku, itu adalah perkataan Allah. Waktu dia Muhammad bermuka masam, itu teguran Allah kepada Muhammad. Lah waktu kuliah ayyuhal kafirun, yang dikatain kafir sama Allah siapa? Oke, sudah? Sudah? Ya kan? Artinya Sudah? gini, Allah ini kadang-kadang wahyunya disampaikan Muhammad, kadang-kadang itu perkataan Muhammad. Oke, Nggak sudah? ada itu perkataan Muhammad di dalam Al-Quran. Lah, kalau bukan Muhammad yang berkata, maka Al-Quran itu dari mana? Wahyu itu harus bisa didengar dari Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Muhammad mengaku dirinya sebagai Allah, itu nggak salah. Ayat itu tadi, dia mengaku bahwa dialah Allah, sembahlah aku. Udah jelas. Yang kedua, kalau Muhammad bermuka masam, yang kena tegur Muhammad lagi. Lewat mana? Lewat Allah juga. Yang kena tegur siapa? Muhammad juga. Katanya Muhammad udah maksum, kok masih kena tegur sama Allah? Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, udah berbolak-balik semua nih. Statementnya nggak ada yang jelas. Sudah, oke, baik. Ya itu dia. Berarti kamu ini memang, ya, bukan hanya tungki, bukan hanya longor, tungki juga. Kita udah jelaskan dengan terang benderang, tungkian juga kau. Dengarkan sekali lagi. Ketika dikatakan, dengarkan. Ketika saya mengambil ucapanmu, dengarkan kau. Saya sudah ucapkan terus-menerus, kau nggak dengar. Nggak mungkin kau nggak dengar kecuali karena kau tungkian. Dengarkan. Ketika saya mengambil ucapanmu, saya sampaikan ke orang lain, itu artinya saya sedang mengutip ucapanmu, bukan ucapan itu dari saya.
Ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan firman, nggak mungkin ucapan itu dinisbatkan kepada orang yang menyampaikan, tapi harus diambil, dinisbatkan kepada pengucap pertama, itulah Allah. Kemudian kau mengatakan tadi dengan kelongoranmu lagi, bahwa Muhammad itu disembah, nggak pas Pak, karena ucapan itu adalah dia mengucapkan innani anallah, sesungguhnya saya adalah Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah kecuali aku, fa'budni wa qimi sholata li dzikri, sembahlah aku. Nabi sendiri melarang untuk menyembahnya. Nabi mengatakan la'anallahu al-yahudi wa nasrani ittakhadhu quburan bi'amin saja. Allah telah melaknat Yahudi Nasrani yang mana mereka menjadikan masjid mereka sebagai sesembahan yang disembah. Ya, kuburan masjid mereka sebagai yang disembah. Kemudian Nabi SAW mengatakan la taj'alu qabri wasanan yu'bad. Jangan kau menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Allah Nabi sendiri. Kemudian Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Beribadah hanya kepada Allah, jangan melakukan sekutu untuk Allah. Kalau seandainya Muhammad dijadikan sesembahan, maka dia telah jadi tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah dilarang di dalam seluruh Al-Qur'an. Bahkan orang yang menjadikan seseorang selain Tuhan, selain Allah, maka itu jalan tol masuk neraka. Sebagaimana disebutkan di Al-Qur'an. Surat dia ketika Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu maryam, telah kafirlah mereka orang yang mengatakan al-masih dan Maryam itu adalah Allah. Wa qala al-masih, sementara al-masih berkata, ya bani Israil, wahai bani Israil, ubudullaha rabbi rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ini sahihnya. Fa innahu may yusyrik billah, siapa saja yang menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, faqad haramallahu 'alal jannah, orang ini telah diharamkan masuk surga, wa ma'wahun nar, tempat kembalinya neraka, wa ma lidzalimin min ansar, maka tidak ada penolong bagi orang yang zalim, orang yang syirik. Maka oleh karena itu ketika ada orang mengatakan kekeliruanmu yang paling besar tadi, ketika saya mengutip ucapanmu, saya buat analogi sederhana supaya otakmu itu tidak beku. Saya mengutip ucapan BAB, saya sampaikan kepada orang lain. Bukan saya mengucapkan itu, saya hanya menyampaikan perantara dari ucapanmu. Bukan jadi ucapan saya ucapan itu. Itu namanya plagiat. Kalau ucapannya si BAB, ku sampaikan ke orang, saya nisbatkan kepada diri saya, itu namanya plagiat. Berarti tidak jujur. Tapi ucapanmu saya ambil, saya sampaikan ke orang lain. Ini ucapannya BAB, buang air besar. Berarti itu bukan ucapan saya, tapi ucapan kamu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Muhammad SAW untuk menyampaikan Al-Quran. Litubaini lillazi manuzila alaihim, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Nabi Muhammad SAW menyampaikan firman dari Allah, bukan berarti firman itu Muhammad yang mengucapkan. Jedar, selamat datang di kebetulan kamu yang nggak ngerti apa fikih pun nggak ngerti kamu. Dari tadi bicara fikih, loncat sana loncat sini. Saya kira kamu orang pinter. Mari tangannya tadi. Mari. Oh, harus tanya fikih. Bikin malu kamu. Masih nggak ngerti. Bikin malu kamu nggak ngerti apa-apa. Karena konsep Coba ilmu kamu nggak tahu, fikih nggak tahu apa itu ilmu kau nggak ngerti. Coba, apa kita mau ulang lagi? Apa itu ilmu? Sebutkan. Udahlah, pingsan aja. Kalau nggak bisa jawab. dia bilang tadi tidak ada. Udah lemas dia. Jawab. Kenceng ya obat kuatnya. Ngoceh terus. Gini, kalau Allah punya prinsip, aduh. Ngomong saya cuma berbisik sedikit aja nggak boleh. Coba, ngomong. Diam dia lama-lama. Udah mulai jinnya udah mulai keluar dari hidung, jatuh di jenggot. Nah, jadi gini kawan-kawan, di dalam Islam itu yang menerima wahyu adalah Nabi Muhammad. Pada saat Muhammad berkata itu disebutnya ini mengutip dari Allah. Kalau dia mengutip dari Allah, kawan-kawan bisa bandingkan di ayat-ayat Al-Quran yang lain. Wa iz qala lil malaikati isjudu, dan ketika Allah berkata, dia bicara seperti itu Nabi Muhammad. Tapi yang waktu apa tadi? Akulah Allah itu. Anani Allah itu ya? Apa inani tadi? Bahasa Arabnya coba. Nah, terserahmu lah. Kau jawab, so tahu kau. Dia nggak pakai kata waiskola, dia nggak mengutip. Innani, saya ulangin. Innani. Nah, supaya kamu nggak salah ya, ucapkan yang benar. Innani anallah. Coba. Waktu dia berkata sesungguhnya aku adalah Allah, itu dia nggak pakai waiskola. Yang berkata itu siapa? Langsung itu. Kalau dia berkata tentang perkataan Allah, dia pakai waiskola lil malaikat. Jelas tuh, ketika Allah berfirman kepada malaikat, ketika Allah berkata kepada malaikat. Kalau yang tadi itu di surat Toha, dia nggak ada perkataan Allah. Yang pertama. Yang kedua, kalau Allah itu adalah satu-satunya pencipta, nggak ada. Di Al-Quran ada 2 pencipta.
Yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah Isa. Isa itu juga pencipta, dia berhasil menciptakan burung. Udah? Udah diam? Oke, udah diam kau ya. Nah, begitu, tertib kau supaya pintar kau. Oke. Tadi kau, makanya kau itu, saya ulang lagi sama kamu. Kamu itu jangan pikun dengan pertanyaanmu. Pertanyaanmu di awal, di mana Allah mengatakan dirinya Allah di Al-Quran? Itulah pertanyaanmu. Kau itu pura-pura pikun. Lompat sana, lompat sini, kayak si bolot. Pertanyaanmu dari awal, di mana Allah mengatakan Allah di situ? Saya sebutkan di Al-Qur'annya. Kau lari lompat sana. Qala Allahu lil malaikati isjudu li Amr. Kamu itu nggak konsisten, nggak ngerti. Kamu bahkan lupa dengan apa yang kau tanya. La ilaha illallah. Saya ini masih merekam semua apa yang kau tanya. Kemudian kamu bilang, dari tadi dia bilang, di mana Allah mengatakan Allah? Saya sebutkan, bola saleh, bola sana. Pertanyaannya, di mana Allah mengatakan Allah di Al-Quran? Dia katakan, saya sebutkan Al-Qurannya ada. Baru loncat sana, loncat sini dia. Kamu yang nggak ngerti pertanyaannya. Ya, padahal oke, sekarang gini deh. Kamu itu kalau ditanya Al-Quran pasti kamu nol lah, nggak ada jawabanmu. Sekarang kalau Yesus menyembah siapa dia? Kamu kan menuhankan Yesus. Kita sudah pernah dialog, kamu mengatakan Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Saya tanya kepada Anda kuasai Bible selalu saya tanya kepada Anda deh. Siapa yang disembah oleh Yesus? Udah itu aja kau jawablah. Supaya lebih bisa kau kuasain daripada kau berbicara agama Islam, fikih segala macam, justru kamu blunder gitu loh, memalu-malukan dirimu sendiri. Kamu tanya aja, siapa yang disembah oleh Yesus? Kau jawab. Dari tadi gue minta ayatnya bahwa Allah mengaku dirinya sebagai Allah. Dia nggak jawab. Yang dia jawab itu tadi ayat surat Toha kalau nggak salah. Surat Toha ayat berapa lah? Antara ayat 12 lebih. Waktu Allah berkata kepada malaikat, nah surat Toha ayat 14. Waktu Allah berkata kepada malaikat, Nabi Muhammad ini menggunakan kata wa izqala. Ketika Allah, paham? Tapi waktu dia mengaku sebagai Allah, nggak ada wa izqalanya. Nggak ada dia menceritakan ini adalah wahyu Allah, ini adalah perkataan Allah, nggak ada. Berarti yang mengaku sebagai Allah di situ adalah siapa? Yang pertama. Yang kedua, kalau Allah adalah satu-satunya pencipta, kenapa Isa bisa mencipta burung? Artinya selain Allah ada pencipta yang lain, itu pencipta tandingan. Ini udah gue bantah pakai ayat Al-Quran ini. Dia udah tahu. Kalau dia bertanya siapakah yang siapakah yang disembah oleh Yesus, Yesus tidak menyembah siapapun. Yesus tidak pernah menyembah Bapa. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Yesus menyembah Bapa. Tidak ada. Silakan jawab. Dia belum lari dari pertanyaan gua. Oke, makanya begini BAB, supaya kamu itu tidak menampak. Kamu baca secara utuh ketika Allah mengatakan, ya, mujizatnya Nabi Isa alaihissalam menciptakan burung, ya, menghidupkan orang mati. Kau jangan potong ayatnya. Di situ jelaskan biidnillah. Coba lihat. Biidnillah. Wahil mauta biidnillah. Wa unabbikum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Inna fi dzalika laayatin lakum in kuntum mu'minin. Coba itu ayatnya jelas biidnillah. Apakah dia mampu berbuatnya? Tidak. Coba lihat, dengarkan ayatnya supaya tidak terjadi ya penjahilan yang sistematika oleh kamu yang nggak ngerti ini. Coba baca. Itu kan ayatnya surah Al-Imran ayat 49. Allah berkatakan, wa rasulan, dan dia seorang rasul ila bani Israila, kepada bani Israel. Ini sama dengan di Bibelmu. Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sama. Allah katakan di surat Al-Maidah ya Al-Imran ayat 49 ini. Wa rasulan ila bani Israel. Isa anak Maryam itu adalah seorang rasul kepada Bani Israel. Ini yang kau sebutkan itu. Ani qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Aku telah datang dengan bukti-bukti dari Rabbmu, dari Tuhanmu. Dari Tuhanmu. Isa alaihissalam mengatakan, aku telah datang dengan bukti-bukti dengan dari Tuhanmu. Kata Isa alaihissalam, Ani akhluqu lakum, sesungguhnya aku menciptakan untuk kalian minat tini, dari tanah, kayak ati toiri,
seperti bentuk burung, fampuhu fihi, maka aku tiupkan padanya fayakunu tayran, maka dia pun menjadi burung. Apa? Biidnillah, dengan izin Allah. Dengarkan, dengan izin Allah. Ya, maka ini sama dengan ucapan Yesus, aku tidak bisa berbuat dari diriku sendiri, melainkan apa yang dikehendaki Bapa, sama biidnillah. Ingat, ya.